Ini dia TV Box Akari yang nggak cuma bisa buat nonton TV aja. Kamu juga bisa mengendalikan perangkat smart home kamu. Mulai dari menyalakan AC, lampu, dan lainnya dapat dikendalikan dari remote TV Box ini. Nggak cuma itu aja, RAM-nya udah 2 GB dan sudah Google dan Netflix certified. Jadi kamu bisa puas nonton Netflix sampai dengan 4K. Jadi penambahan TV Box ini adalah cara penghematan buat kamu yang pengen beli Smart TV atau TV Android. Bayangin aja dengan selisih 1 jutaan kamu bisa beli TV biasa, lalu selisihnya bisa kamu belikan untuk beli TV Box ini. Jadi emang banyak banget TV Box yang beredar di pasaran. Dan yang menjadi dasar pertimbangan aku membeli TV Box ini adalah, yang pertama adalah wajib voice command support atau bisa Google Assistant. Biar experience-nya kerasa plus bisa dipakai buat anak yang belum bisa ketik-ketik. Yang kedua adalah wajib Netflix certified, karena aku addicted banget sama nonton Netflix. Terus yang ketiga wajib RAM-nya gede ya. As we know, RAM Android itu adalah penentu penting buat kelancaran aplikasi-aplikasi yang berjalan. Jadi keberadaan RAM ini cukup penting ya. Nah, atas dasar tadi aku beli TV Box ini. Oke, langsung aja kita unboxing dalamnya. Oke, inilah keseluruhan isi di dalamnya. Ada TV Box-nya, ada remote, ada kabel RCA, kabel power, kabel HDMI, ada kartu garansi dan juga buku petunjuk. Nah, ini untuk boxnya ada tulisan Excel Home. Lalu di sampingnya ada tulisan Android TV, Google Play, dan juga ada Hey Google. Terus ada HDMI yang support di Dolby, dan sisi sampingnya lagi ada kontak center Excel. Lalu ada tulisan isi dan juga spesifikasi. Nah, yang menarik di sini adalah Android TV dah OS 9 Pie, lalu Android TV certified, lalu sudah ada internal memori 16 GB dan juga RAM 2 GB. Luar biasa. Selain itu kualitas videonya sudah sampai 4K. Wow. Lanjut di bagian belakang ada tulisan Android TV dan juga Hey Google, lalu Kids Mode. Dimana dengan mode ini kamu bisa mengaktifkan mode anak yang aman buat si kecil. Lanjut di bagian dalam ada petunjuk pemakaian. Isi lainnya ada kartu garansi, petunjuk pemakaian lagi, kabel HDMI sepanjang 1,2 meter, adaptor atau power dengan panjang kabel 1,2 meter, dan juga output 5 volt 2 ampere. Lalu ada kabel RCA buat TV jadul, dan juga ada remote yang mungil minimalis yang nggak banyak tombolnya. Remote ini sudah support voice dari Google Assistant. Lalu ada tombol power, ada tombol Netflix, video, dan juga YouTube yang langsung bisa dipencet. Ini bentuknya pipih tapi agak jembung di bagian bawahnya. Dan di bagian penutup baterainya sudah agak mengo karena kebanting-banting anakku. Nah, terus inilah dia artis utamanya XL Home TV Box, Akari TV Box ya. Tulisannya ada 4K-nya. Terus di bagian mana dulu nih, wow. Ini permukaannya emboss nih, bagus banget. Bagian sampingnya ada 2 port USB, lalu 1 port untuk micro SD. Depannya kosong, nggak ada apa-apanya. Lalu sampingnya juga kosong. Yang belakangnya itu ada kabel DC, AV, lalu ada LAN, dan juga HDMI, dan juga kabel optik. Bawahnya ada cantolan buat dipaku, sama ada lubang anginnya, sama ada keterangannya ini. Nah, ini tuh ringan banget teman-teman dan juga kecil, sehingga aku nggak perlu pakai cantolin paku, langsung tak taruh di belakang TV. Tak taruh gitu aja, aman kok. Nah, yang menarik remote-nya ini bukan infrared ya, remote-nya ini pakainya Bluetooth ya, dan ini bisa untuk mengendalikan perangkat rumah kamu yang terhubung dengan aplikasi atau sistem smart home. Nah, kalau teman-teman nyimak di video-video aku sebelumnya tentang smart home, remote ini fungsinya tuh mirip sama kayak Google Nest atau HP di perangkat smart home. Fungsinya menerima inputan atau perintah yang diteruskan ke perangkat rumah melalui jalur Wi-Fi. Tentu saja ini menjadi nilai plus buat teman-teman yang rumahnya sudah menggunakan ekosistem rumah pintar. Mekanisme kerjanya, perintah suara diterima oleh remote ini kemudian diproses di TV Box. Ini artinya perintah tidak akan bisa menyala jika TV Box tidak menyala. Kemudian diteruskan melalui jalur panjang via Wi-Fi ke perangkat rumah kita. Nah, karena TV ini tuh juga sudah masuk dalam ekosistem rumah pintar kita, maka mengendalikan TV ini pun juga bisa kamu lakukan via remote atau juga via HP maupun Google Nest. Wow. Oke, langsung aja aku kasih tahu cara instalasinya. Oke, pertama-tama kamu tuh colokin dulu powernya, lalu colokin ke
stop kontak, terus di kabel HDMI ini kamu colokin, sambungin ke HDMI port yang ada di TV. Nah, setelah dicopin kamu setel TV-nya, lalu muncul loading seperti ini. Kemudian kamu akan ada notifikasi untuk pairing remote. Ikuti ya langkah-langkahnya. Di remote pencet enter dan volume turun. Lalu arahin ke TV box-nya, maksimal jaraknya 7 inci. Sampai muncul notifikasi sudah terpairingkan. Oke, setting remote udah, lanjut setting TV box-nya. Pertama kamu pilih bahasa dulu nih. Kamu pilih bahasa Inggris atau Indonesia atau bahasa Cina, monggo terserah aja. Lanjut, ini adalah bagian terpentingnya biar TV box kamu bisa connect dengan ekosistem smart home di rumah kamu. Siapkan TV dengan ponsel Android secara cepat. Lanjutkan. Ikuti aja. Di ponsel Android kamu buka Google dengan katakan oke Google dan siapkan perangkat, lalu ketuk AX512 pada daftar. Seperti ini. Siapkan perangkat saya. Oke. Untuk menyiapkan perangkat, Anda dapat menggunakan pemindahan WiFi Bluetooth. Bluetooth diaktifkan, jika belum Bluetooth diaktifkan. Udah. Berikutnya. Lalu ini adalah konfirmasi kode, apakah kodenya sama dengan yang di TV. Kalau oke ya tinggal pencet berikutnya saja. Kemudian pencet salin ke perangkat baru. Dan yang terpenting adalah pemilihan email sama dengan email yang kita tautkan di Google Home atau ekosistem smart home kita. Lalu ini adalah bagian-bagian pencet-pencet terima atau izinkan. Lalu beberapa settingan mudah dan Android Box sudah siap untuk digunakan. Untuk aplikasi bawaannya itu sudah ada YouTube-nya, udah ada Netflix, sama udah ada video. Jadi sudah tidak perlu install lagi. Dan yang menarik di sini adalah sudah bisa Chromecast ya. Jadi kamu bisa menampilkan layar HP kamu di TV tanpa kamu harus beli alat sendiri untuk Chromecast. Caranya untuk Chromecast cukup mudah, kamu tinggal masuk ke Google Home kamu, lalu pencet di perangkat ini AX512, lalu pencet transmisikan layar. Ini otomatis langsung layar di HP kamu bisa terdisplay di TV. Mau mode portrait ataupun landscape sesuai dengan yang ada di HP ya. Kalau mode landscape bisa full, satu layar full TV. Selain Chromecast juga untuk YouTube kamu bisa hubungkan perangkat ya. Jadi untuk YouTube kamu tinggal buka aja YouTube di HP-mu, lalu pencet yang atas itu yang hubungkan perangkat, tanda hubungan perangkat, lalu maka otomatis kamu bisa menikmati YouTube di TV, tapi di HP-mu bisa untuk kamu gunakan untuk hal lainnya. Jadi ini beda dengan mirroring kayak Chromecast tadi ya. Nah, YouTube-nya muncul dan di HP aku nggak usah bisa keluar dari YouTube, tapi di TV-nya tetap muncul YouTube-nya itu yang aku pencet. Nah, istimewanya lagi TV Box ini adalah sudah Netflix certified ya. Jadi bedanya dengan Netflix yang lainnya, ini tampilannya nggak kayak yang di HP. Ini benar-benar tampilannya khusus memang untuk Netflix, untuk TV. Dan untuk Netflix certified ini kamu bisa memutar sampai dengan kualitas 4K. Wow. Kalau dari game nggak banyak yang bisa diharapkan dari Android dengan RAM 2GB ini. Cuman untuk game-game yang sifatnya 2 dimensi ini bisa dilibas dengan baik. Kamu bisa gunakan remote sebagai kontrol atau pakai game control ini sebagai kontrol yang enak. Ini adalah contoh gambar 4K yang ada di TV Box ini. Kita set dari 1080 ke 1440, hasilnya kok kayak sama aja sih kayaknya. Mungkin kerasanya maksimal di 1080 nih. Putar Squid Game di Netflix. Baiklah, mau buka Netflix. Putar Upin Ipin di YouTube. Halo, aku datang. Putar lagu pengantar tidur di Spotify. Oke, album lagu pengantar tidur di Spotify. Oke, kita masuk di kesimpulan ya. Secara overall sih aku puas banget sama TV Box ini. Dengan harga 400 ribuan sudah bisa mengakomodir kebutuhan aku tentang Netflix, tentang Google Assistant, dan juga mendapat RAM 2GB. Ditambah lagi fitur Chromecast yang sudah tersemat di dalamnya.
dan juga sudah 4K dan bisa connect dengan ekosistem smart home di rumah aku. Kalau kekurangannya sih sejauh ini nggak ada, hanya di remote ini kalau baterainya mau habis ini remote-nya jadi nggak responsibel lagi atau sedikit delay. Oke, itu aja sedikit review dari aku ya. Untuk link pembeliannya aku sematkan di deskripsi, dan jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Jika suka pencet like, jika tidak suka pencet dislike, dan jika menurut kamu video ini bermanfaat, kamu bisa share dan bagikan ke teman kamu. Jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan video lain dari aku tentang smart home dan review-review alat lainnya. Akhir kata saya Ditya Aryawan, pamit.